Rina baru saja turun dari bus. Udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah tua milik Mbah Kosna berdiri megah di tengah pekarangan luas yang ditumbuhi ilalang. Bangunannya masih kokoh, tapi aura suramnya seperti menyerap cahaya matahari. Pintu kayu jati di depannya terlihat sedikit terbuka, seperti menunggunya masuk. Bude bilang, jangan lupa nutup cermin, dan jangan mandi malam-malam, gumamnya sambil membuka pintu yang berderit nyaring. Di dalam, udara pengap menyergapnya. Debu tebal menyelimuti furnitur, dan cermin besar di sudut ruang tamu memantulkan bayangannya yang tampak lebih pucat dari biasanya. Lampu kuning redup membuat bayangan itu tampak lebih panjang dan ganjil. Ia mulai membersihkan ruangan satu per satu. Saat menyapu lantai kayu tua, Rina menemukan sesuatu di bawah lemari, sebuah sisir tua, berwarna hitam, dengan beberapa helai rambut kusut yang masih menempel. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kenapa ada rambut di sini? Udah lama kosong, kan? Gumamnya. Lalu buru-buru membuang sisir itu ke dalam plastik sampah. Malam pun tiba. Setelah makan, tubuhnya terasa lengket oleh keringat. Ia mengabaikan peringatan Bude dan masuk ke kamar mandi. Uap panas memenuhi ruangan saat air menyentuh kulitnya. Kemudian, terdengar suara enduk, suara lirih, hampir seperti bisikan. Rina terdiam. Matanya melirik ke cermin di dinding. Ada sesuatu di sana. Sosok wanita tua, dengan wajah mengerikan dan mata kosong menatapnya dari dalam kaca. Wajah itu tampak familiar, seolah ia pernah melihatnya dalam foto-foto lama keluarga. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengucek matanya, memastikan apa yang ia lihat bukan ilusi, tapi bayangan itu masih ada. Bahkan, kini sosok itu tersenyum, dan perlahan keluar dari dalam cermin. Rina berteriak, mundur, terpeleset, dan jatuh. Cermin tiba-tiba retak sendiri. Suara tawa menggema di seluruh rumah. Dulu, aku juga tidak percaya, Nduk. Sampai akhirnya aku di sini selamanya. Suara itu terdengar begitu dekat. Rina merangkak keluar dari kamar mandi. Napasnya tersengal-sengal. Ia segera menutupi semua cermin dengan kain seadanya. Namun, bisikan-bisikan masih terdengar dari dalamnya. Memanggil namanya, menertawakannya. Ia berusaha tidur, tapi suara-suara itu terus bergema. Kadang seperti tangisan, kadang seperti suara langkah kaki menyeret di lantai kayu. Setiap kali ia mencoba mengabaikan, sesuatu selalu terjadi. Jendela bergetar sendiri, pintu kamar berdecit tanpa sebab, dan yang paling mengerikan, sesekali ia melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Keesokan paginya, warga desa menemukan Rina terduduk membisu di sudut kamar. Matanya kosong menatap cermin yang telah hancur. Tubuhnya menggigil, bibirnya bergerak-gerak, menggumam sesuatu yang tak bisa dipahami. Dan dari kepingan kaca yang berserakan, ada sosok yang masih tersenyum menatapnya. Senyum yang sama, yang pernah ia lihat dalam foto lama Mbah Kosna.